died. Ew. Ah. Okay. Why PC crash? PC crash like this, why? Please. Tau nggak tadi kayak 2 menit sebelum streamnya mulai PC-nya crash. Like 2 minutes before I was supposed to start the stream, my PC just like crashed, and I was like, what? No. How's your PC? It's Halo semuanya, mau aku masuk YouTube. Halo. Halo semuanya, gimana hari kalian? Hello everyone, how's your day? Welcome to another stream. Selamat datang ke stream lagi. Terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan baca horor 1 jam sebelum jam 5. Karena jam 5 tuh jam seram. Gitu. Ada banyak jam. Ada banyak cerita maksudnya. I got a lot of stories from you guys and some of them are really good, but all the stories are in Indo, I think. Like semua cerita hari ini tuh di bahasa Indonesia ya. Jadi Mika bakal ngomongnya lebih banyak bahasa Indonesia. Because most of the stories are in Indo, I'll be talking more in Indo, I guess. Today. But it's mainly because the submitted stories are in Indo. Yeah. Okay. Waktu jam serem Indonesia tuh jam 5 bukan sih ya. Jam 4, jam 5 tuh udah rada-rada horor gitu loh, yang kayak harus buru-buru pulang dengan cepat. Jadi kenapa kita akan jam 4. Okay, chat. I did something. Mari kita ke cerita horornya hari ini. Mika Kunti biasa makan apa? Tergantung, kalau lagi kesal atau kalau lagi bahagia. Kalau bahagia makannya makanan manis, kalau kesal makanannya kamu. Mari gini, cecek. Let's go. Woo. Hey, Tata. Hey, you hear this? You hear this song? Very spoopy. Very spoopy. I'ma make myself bigger. Spoopy. Makan aku Mika. GWS kalian semua GWS beneran. Hari ini Kak ada taruh lagu hari ini. Lagunya yang rada horor, katanya biar keren. Mantap. Ya kan mantap gitu. Hehehe. Ya, untuk kalian yang mau tahu ini lagu apa ada di deskripsi. For you, if you wanna know what kind of song this is, it's in the description. But hari ini kita akan spoopy. Spoopy. Stress. Let's go. Aku takut. Aku juga takut. Ini lagunya horor sekali. Ini sebenarnya nih ya, background tempat rumahnya Mika. Nggak ya. Sebelum background music is a bit. You wanna be louder? Louder? I'm kidding, that's too loud. Nih, biar kalian nggak terlalu serem gitu dengerin lagunya. Gini nih. Gimana? Keren kan? Trigger warning atau disclaimer? Oh yeah, I'll put it there. Trigger warning apa? Trigger warning horror stories? Disclaimer / trigger cewek horror experiences. Yeah. Pin. Thank you for the reminder. Alright. Hari ini kita akan baca cerita horor. Telat 5 menit nggak apa-apa, belum mulai. Itu kata disclaimer ya. Untuk kalian yang nggak berani horor, nggak apa-apa kalau nggak ditonton. Atau yang kalau misalnya bilang-bilang berani. Tapi ya, mari kita baca. Cepet Mika. Sabarlah gila. Mika harus vibe dulu, vibe energi dapet dulu, bentar. Oke. Jadi disclaimer juga, karena banyak cerita horor submisi dari kalian, Mika cuman bisa ngambil kalau nggak salah 15 dulu hari ini karena ceritanya panjang-panjang tapi bagus. Ya jadi itu kenapa Mika ambil. Tapi nanti berikutnya Mika akan ada reading confession horror lagi dan cerita kamu pasti akan dibaca. Jadi ditunggu untuk itu. Kalian nggak Ini nih, kedengeran nih.
Udah tuh. Oke. Ini cerita pertama dari Heida. Oke. Bentar ya. Kalau misalnya ada salah input nama, maaf. Suara kekecilan kah? Cotok. Pup. Kayak gini udah nggak apa-apa? Seharusnya nggak apa-apa. Nanti kalau kedengeran suara background, maaf. Nih, pertama ya, Heida. Awalnya aku nggak percaya demit atau hantu itu ada sampai aku mengalami sendiri. Aku udah ngelihat mereka bertingkah many times, terus ada kejadian yang sejak 2 tahun lalu sampai sekarang itu berlanjut konstan. Jadi tiap pukul 11 sampai 3 pagi, pokoknya sebelum azan jam 3, itu akan sering banget digangguin, mau itu barang jatuh, suara-suara aneh, especially tangisan, atau tiba-tiba dia di deketku. Aku nggak bisa lihat tapi bisa ngerasain. Awalnya takut sih, tapi sekarang jadi kebiasaan. Kalian My roommate is a ghost. Jadi ini nggak terlalu serem karena masih light ya. Nggak seseram itu. Rada serem, tapi karena udah terbiasa, I guess masih nggak apa-apa. Buat sender, cek badan kali aja ditempelin. Betul, harus dicek. Mari kita next. Ini rada panjang, udah mulai rada panjang. Ini cerita dari H. Jadi gini. Dulu pernah nginep sama temen di rumahnya karena orang tuanya pergi keluar kota. Awalnya biasa aja, kayak apa yang bakal dilakuin sahabat kalau nginep bareng. Pastinya rusuh, main, dan bercanda. Tapi kita nggak begadang karena janjian besok paginya mau jalan-jalan. Yang serem waktu udah tidur, hawanya dingin dan sepi. Oh no. Sempet ketindihan dan kebangun tengah malam. Waktu itu temenku kulihat masih tidur, pas aku balik mau tidur kelihatan putih-putih deket gorden jendela berdiri diem gitu. Dan bentuknya ketutupan gorden dikit. Panik tapi takut ganggu jadi langsung aja balik rebahan dan merem meskipun gak bisa tidur. Tahu-tahu kerasa kalau temenku yang tadi tidur tiba-tiba duduk sambil bilang, "Kalau kamu masih ganggu aku bakalan ganggu kak." Wow! What? Ya serem sih. Kalau kamu masih ganggu aku bakalan ganggu juga anak angkatmu. Serem. Lalu dia balik rebahan lagi di sebelahku. Entah kenapa setelah dia kayak gitu rasanya lega. Dan aku bisa tidur lagi. Paginya aku coba tanya tapi temanku bilang aku nggak perlu tahu, jadi aku nggak maksa. Aku sudah kenal temanku ini dari lama tapi dia nggak pernah tahu dia begini. Yang sebenarnya masih kupikirkan sampai sekarang itu soal ancaman ke makhluk itu. Itu serem sih. Mika nggak pernah ngancam ya. Mika mah nggak mainnya nggak ngancam. Itu rada serem sih. Oke, next. Irota. Oke. Jadi tapi itu tadi cerita rada serem sih. Kena blackmail setan. What the heck? You disturb me, I'll disturb your children. Oh, that's scary. Jadi saat aku masih SMP, tepatnya kelas 8, saya itu termasuk anak yang paling rajin. Mantap. Masuk awal atau masuk pagi. Suatu hari saya masuk ke sekolah duluan seperti biasa. Jam masih menunjukkan pukul 5.55. Saya masuk ke ruang kelas saya duduk simpan tas dan sebagainya. Setelah saya selesai menyimpan tas dan lain-lain, saya ingin tidur sebentar agar saat jam pelajaran tidak ngantuk. Oke. Saat saya tidur, lengan saya menutupi muka dan saya tunduk kepala saya ke meja agar saya bisa tidur dengan lumayan nyenyak. Beberapa saat setelah saya menundukkan kepala, saya merasa ada yang memegang pundak saya. Terasa sangat panas. Dan ada yang memanggil nama saya. Awalnya saya diam saja karena saya kira itu teman saya yang sering mengganggu saya. Saat saya melihat ke arah belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Saya masih sendiri di ruang kelas yang lumayan gelap dan sepi. Jam menunjukkan pukul 6, saya lumayan kaget pada saat itu dan nafas saya menjadi berat. Jantung saya berdetak kencang, lalu beberapa detik kemudian teman-teman saya mulai berdatangan. Jadi saya hiraukan saja kejadian tadi. Begitulah cerita dari saya, terima kasih. Moral dari cerita ini tuh kalian kalau mau ke sekolah jangan niat-niat ya. Datangnya kalau nggak pas-pasan sedikit telat saja. Karena kalau kepagian ternyata kamu ditindihin. Berhati-hatilah chat.
Berhati-hatilah. Itu moral story-nya dari Mika. Ada apa ini? Another cerita. Ini cerita waktu aku sama teman. Oh, aku gerak. Jangan gerak Mika. Stay. Bro. Tapi bener kan? Tapi bener. Nih, ini cerita waktu aku sama teman-temanku liburan di salah satu danau di Sumatera. Aduh. Aku udah tahu cerita-cerita kayak gini mah teman-temanku sering bilang Sumatera tuh banyak hantu gitu. Yang bener sih kadang. Kalau disebut ini pengalamanku, iya, tapi aku nggak ngalamin. Bingung ya? Oke. Jadi aku dan teman-temanku YDWG pergi liburan bareng dengan keluarga G. Oke. Berangkatnya kami naik 2 mobil, 1 mobil ngangkut aku dan teman-teman, 1 mobil lagi ngangkut keluarganya G. Kejadian aneh gitu. Kejadian aneh mulai terjadi saat kami tiba di villa saat sore hari, sekitar jam setengah 5 gitu. Oke. Aku dan teman-teman tidur di satu kamar yang letaknya agak jauh dari ruang utama villa, mungkin karena kami berisik. Jadi keluarga G memutuskan buat mengasingkan. Oke. Yaudah, agak tinggal di Gimana ya, chat? Jujur tuh Mika emang sering dulu sebelum di sini sering bersantai di Sumatera. Jadi paham. Sesampainya di kamar di kamar buat naruh barang, dia tahu-tahu ngomong, "Kalian nyium bau amis dan busuk itu nggak?" "Ah, tidak, ini Kunti." Ini Gundi. I know, this is my friend. Stinky. Beberapa saat kemudian, Y dan W juga menyadari bau itu. Yang gak nyium cuman aku dan G. Oh, ketutup kali hidung. Oke, sejak itu sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa lagi, atau mungkin ada yang ngerasain sesuatu tapi nggak ngomong. I don't know. As I said, I didn't experience anything weird. Sampai hari kedua kami menginap, atau lebih tepatnya malam kedua. Jeng jeng jeng. Mika nggak amis, tolong. Temen Mika amis, tapi Mika nggak amis. Saat malam kedua, mamanya G mengajak main kartu di ruang utama villa. Yang ikut main itu aku dan teman-teman. Mama G, paman G, dan asisten rumah tangga G yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Permainan kartu berjalan lancar, we were having fun, dan kami ketawa-ketawa sepanjang permainan. Rasaku tanpa menyadari ada hal aneh yang terjadi selama permainan itu. Ada yang komen gak kecium bau covid, jangan gitu, tolong jangan gitu. Woi. Besok paginya saat sarapan, ART-nya G cerita, ketika kami ketawa-ketawa kemarin, beliau mendengar ada suara tawa yang asing. Suaranya lebih ke suara cekikikan daripada ketawa terbahak-bahak. Padahal di ruang utama gak ada siapa-siapa lagi. Papanya G saat itu tidak ikut karena beliau kelelahan dan memilih tidur lebih awal. Dan kata ART-nya, itu suara perempuan. Oh no bro, you better prepare a place for that person to stay or they get angry. Belum selesai sampai di situ, tidak. No. Mamanya G sepertinya terpancing untuk mengungkapkan apa yang beliau sebenarnya ingin ceritakan, tapi beliau tahan. Jadi saat main kartu kemarin, kami duduknya melingkar. Mama G ada tepat di sebelahku, aku lupa kiri atau kanan, dan arah duduknya Mama G tepat ke arah pintu depan. Nah, di halaman villa ada 2 pohon gede yang letaknya agak jauh, tapi kalau dari ruang utama, keduanya bisa kelihatan. Saat kami main, Mama G mengelihat Kunti, seingatku beliau bilangnya Kunti, terbang dari satu pohon ke pohon yang satunya, tapi beliau diam saja saat itu, takut merusak suasana. Keberadaan Kunti ternyata dikonfirmasi sama penjaga villa. Jadi villa yang kami tempati itu terdiri dari beberapa bangunan, dan kami hanya menempati salah satu bangunan yang tidak bertingkat. Di bangunan lain yang bertingkat, tingkat 2-nya dikosongkan, atau nggak tahu kenapa, dan tidak pernah dipakai. Kata penjaga villa, Kuntinya tinggal di situ. Kami pulang di hari ketiga. Selama perjalanan, paman G cerita kalau sebelum pulang, beliau melihat ada yang memperhatikan kami dari salah satu pohon kapuk. Ya, komena.
Jadi itulah kenapa aku bilang ini pengalamanku, tapi aku nggak ngalamin. Aku ada di tempat kejadian, tapi seperti ada yang menghalangi dari merasakan keberadaan mereka. Mungkin Mika lebih paham itu kenapa, menasan juga. Dan sebenarnya cerita nggak berakhir di sini, tapi mungkin next time aja, karena udah kepanjangan. Makasih udah bacain ceritanya. Nih chat, sebenarnya aku mau kasihin sesuatu. Fun fact about Kunti ya. Kayak banyak hantu, mereka tuh tunjukin diri ke orang-orang yang mereka mau tunjukin diri. Kalau misalnya mereka nggak mau tunjukin diri ke kamu, mereka nggak bakal tunjukin diri ke kamu. Seperti itu. Tapi, uh, jujur, Kunti itu seringnya mau nunjukin diri ke mostly pria. Lebih banyak tuh mereka mau tunjukin diri tuh ke pria atau enggak pria-pria yang tipe mereka gitu. Karena Kunti itu juga bisa merasakan cinta gitu. Bukan cinta sih ya, kayak demen gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat ada cowok cakep gitu ya, ya kalian juga mau ngomong gitu, mau sapa gitu kan ya. Tapi gitu kan ada beberapa probabilitas ya. Kadang nggak emang kita aja yang nggak mau tunjukin diri, atau emang kamu istilahnya sudah dijaga gitu. Jadi nggak bisa. Kita tunjukin diri pun nggak bisa begitu. Tapi most of the time kalau misalnya yang cerita ini adalah laki, GWS, artinya kamu bukan tipe kuntinya. Kalau kalau kamu lelaki gitu ya, artinya kamu bukan tipe lelakinya. Artinya teman kamu tadi siapa tuh? Y, W dan D itu tipe kuntinya gitu. Tapi jangan take it personally ya. Ini kunti bukan kamu. Ini salah kuntinya bukan kamu kok. Sabar. Suatu hari kamu akan bertemu dengan kunti yang menyukaimu apa adanya. Berarti kami semua tipenya Mika. Oh tentu. Kunti pun mandang fisik. Kita tuh bisa baca pikiran kadang enggak lah. Bisa sih, jujur aja bisa. Tapi Mika aja nggak bisa. Mika dumb. Maaf, saya lebih memilih yang masih hidup. Oh, sad. Me a girl, maybe I would try. I mean, I like onesans. Mika juga suka onesan. Itu kenapa Hyonasia wangi-wangi. Jadi nggak apa-apa kok. Ya gitulah. Tapi ini cerita ya bagus lah, mereka ada ruangan. At least kuntinya nggak bakal mencoba ngerasuki gitu lah ya. Next. Next one dari Trip. Aku jarang banget ngalamin horor, dan ini satu-satunya pengalaman horor yang pernah aku alamin, sekaligus paling memorable. Jadi aku lagi teleponan sama mamaku di telepon rumah. Kebetulan sebelum telepon itu ada jendela kaca gede gitu dan gak ada gorden. Nah, view dari jendela itu tuh ada teman-teman. Ada tanaman. Gila, gue udah bingung kenapa ada teman-teman lu di situ. Ada tanaman. Ya, kebun lah intinya. Terus ada tembok rumah tetangga. Temboknya tuh nggak tinggi-tinggi amat. One of my friends here, salah satu teman Mika ada di sini dan dia baru batuk. I'm streaming. Please don't do that. Crack. Jadi aku teleponan sama mamaku. Nah, mataku pindah buat lihat ke jendela. Pas dilihat di atas tembok itu ada putih-putih. Titik 2D. Aku kaget kan, tapi masih berusaha positive thinking. Mamaku ngomong-ngomong apa aja tuh, tapi aku udah deg-degan, jadi nggak dengerin. Maaf bunda, nggak dimaafin kayak. Walaupun udah berusaha positive thinking, sarung kek, jemuran tetangga kek, tapi feelingku nggak enak banget. Akhirnya aku merem sambil baca doa, dan pas aku buka mata, hilang. Aku buru-buru nyelesain telepon sama mamaku dan kabur ke kamar. Sampai sekarang aku masih rada parno kalau lihat ke jendela itu, takut ketemu temennya Mika lagi. Emang nggak seserem itu sih, tapi waktu itu sampai bener-bener nggak mau keluar dari kamar kalau udah malam. Aduh. Gini chat. Kalau dari cerita gini nggak serem ya, karena nggak ada yang lain yang terjadi. Tapi kalau misalnya Kunti tuh kan bisa lihat kamu gitu ya. Kalau kamu kelihatan dan emang kamu tipenya wes, kau diikutin sih. Jadi untung lah, kayak kamu nggak dilihat, kamu nggak kelihatan. Jadi kamu nggak diikutin. Bagus lah ya. Taruhlah gorden gitu. Taruh horden lah, tolong. Temen Mika jahil, emang temen Mika tuh jahil ya. Komen ya gimana lagi gitu. They do what they wanna do, you know, they quest sera-sera. You only live once, but you are dead.
Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat Kunti kakinya doang, berdoa matanya nggak lagi liatin kamu dan kamu kabur, ya. Kalau ketemu Kunti aku masukin ke udah ini chat. Ini kenapa Mika tuh jadi Kunti di Indonesia tuh udah ya. Sedikit modal beli orden lah. Moral tuh betul gak diikutin Kunti antara syukur gak diikutin, tapi juga offended karena Kunti yang mikir kamu jelek gitu. Udah locot nggak apa-apa. Banyak Kunti tuh banyak preference, siapa tahu Kunti nggak suka kamu tapi malah yang suka tuh genderu owo, gender owo sama, ya. Ngemen. Kuntinya body shaming. Gak lah. Marahin lah Kuntinya. Nih, cerita lagi dari M. Ini cerita serem pas SD yang masih kuingat sampai sekarang. Oke. Ya kalau gitu. Kalau kamu nggak bisa ketemu Kunti, carilah gender owo. Gender owo. Oke, lanjut ceritanya. Jadi ini pas SD ya. Gender uwu. Cerita pertama itu pas jam istirahat. Aku dan temanku ceritanya mau main basket. Saat turun tangga dari lantai 2 ke lantai bawah, tanpa sengaja temanku ini mengelempar bola basketnya ke arah gudang yang bagian atasnya gak ketutup tembok. Makanya bolanya itu bisa masuk ke dalam gudang. Oke. Well, susah kalau ditulis secara detail. Jadi istilahnya tuh kayak ruang tapi atasnya tuh bolong gitu lah ya. How about pichong? Stop. Gedung SD berlantai 3 dan gudang ini mungkin ruangan yang udah nggak dipakai lagi. Aku sama temanku langsung lari ke gudang buat ngambil bola basketnya. Tapi pintu gudangnya itu terkunci dan ya harus ke ruang guru untuk cari kuncinya. Kunci sudah di tangan temanku ini yang buka pintu gudangnya. Tapi kok pintunya masih nggak bisa dibuka? Kita berdua masih terus mencoba membuka pintu gudangnya. Tak disangka bola basket itu terlempar sendiri. Dan semakin panik lagi ketika pintu gudangnya bisa terbuka. Oh, padahal di dalam gudang itu nggak ada orang sama sekali. Hanya ada bangku dan meja yang bertumpukan. Yang kuingat ada bau menyengat, tapi waktu itu aku nggak tahu bau apaan. Ya udahlah, langsung aku tutup pintunya dan aku kunci lagi pintunya. Ya, antara percaya dan nggak percaya, tapi kejadian itu benar terjadi. Lol. Yang kedua itu ada kejadian kerasukan pas jam pulang sekolah. Seingatku itu ada 7 orang yang kerasukan dan mereka semua itu menari Bali. Aku merinding pas lihat orang kerasukan secara langsung. Untungnya ada guru agama yang bantu dan pihak sekolah juga memanggil pemangku adat setempat untuk membantu menetralkan keadaan. Itu aja sih cerita seremnya. Sebenarnya masih banyak punya cerita horor, tapi ya masa aku tulis semua. Maaf kalau panjang cerita Mika. Video. Hantu Bali ya? Bisa gitu ya? Tapi ya siapa tahu hantunya membantu ngambil bola karena pengen diajak main. Hantu in the gudang be like, yik. Siapa tahu gitu mau diajak main gitu kan, pengen hello, main bareng yuk gitu. Siapa tahu, tapi yang tentang kerasukan sih ya baguslah kalau udah netralin ya. Isi yang dirasukin anak SD ya? Serem juga loh. I hope they're okay. Serem sih, hantunya jadi hantunya jadi kuak. Oke. Rada seram. Mika berharap kalau kalian baik-baik saja. Nanti kasihan makannya boleh dibalikin. Ya udah kayak ini bocah-bocah udah berusaha gitu ya, udahlah aku bantu aja. Positive thinking, chat. Positive thinking. Hantu tuh juga mau membantu kadang. Helpful ghost, good ghost. Oke. Next story. Dari Sian? I don't know. I hope I'm reading it right. Yeah, dari Siana, I guess.
Halo Mika and Melati Cult, hope you have a great day and always safe. Thank you so much, I hope you have a great day and you're always safe as well. Jadi aku mau berbagi ceritaku yang mungkin tidak terlalu horor bagi sebagai orang, tapi cukup bikin deg-degan. Okay. Okay, I'm comfy. Let's read it. Waktu kuliah sepertinya kebanyakan anak rantau lain aku ngekos di kosan dekat kampus. Kebetulan teman satu kos sedikit sensitif dengan teman-teman Mika. Dia bisa merasa atau bahkan diganggu. Nah, malam itu kami anak-anak kos memutuskan untuk pergi main ke salah satu mall di seberang kampus. Kami berangkat habis maghrib dan pulang sekitar jam 8. Entah kenapa waktu itu kami memutuskan untuk pulang jalan kaki melewati jalan belakang stadion kampus, padahal ada angkot. Kenapa ya? Jalanan itu lumayan sepi dan gelap, banyak pohon di kiri kanan. Ditambah gedung stadion belum sepenuhnya selesai dan minim pencahayaan. Temanku yang sensitif ini berjalan bertiga di depan, sementara aku berdua berjalan agak jauh di belakang. Mereka terlihat asik mengobrol sesuatu sampai tiba-tiba si A, temanku yang sensitif, berhenti kemudian melihat ke atas. Ini cerita kalian kok kebanyakan kunti ya? Oke. Ke arah ranting pohon, kemudian berbisik pelan ke dua temanku yang bersamanya. Tanpa aba-aba, si A menarik keduanya untuk berlari sekuat tenaga meninggalkanku dan temanku di belakang. Kami yang melihat itu seketika sadar kalau pasti si A melihat sesuatu. Dengan santainya teman yang bersamaku berkata, "Sudah, biar mereka lari, kita santai aja, toh nggak ngapa-ngapain." Alhasil kami berjalan santai saja, walau di ujung jalan si A ini terus melambaikan tangan menyuruh kami untuk cepat-cepat. Sesampainya tempat terang dan masuk area perkosan yang ramai, dia mulai cerita kalau dia melihat sepasang kaki tengah berayunan di atas pohon. Karena itu dia lari dan menyuruh kami cepat karena takut kenapa-kenapa. Yang syukurnya tidak apa-apa. Kalau diingat-ingat lagi, masih ngeri juga, untungnya nggak diikutin sampai kosan. Bisa bahaya karena di kosan sendiri udah banyak kejadian, nanti tambah banyak. Jadi itu tadi sedikit ceritaku Mika, maaf jika terlalu panjang. Sebentar kalau dipikir sekarang, apa jangan-jangan waktu itu Mika yang lagi duduk ngadem di atas pohon? Bro, Mika lagi bersantuy, lagi chilling, dan kalian lari. Ya kalau sepatunya kaos kakinya warnanya ungu dan pink ya itu Mika. Tapi Mika ada sih ini kaos kaki Mika tuh, lihat nih. Bentar, cara tunjukinnya gimana ya? Ini dia. Socks. Nih, kaos kaki putih dan merah. Kalau kalian lihat kaos kaki seperti ini, ya itu Mika. Kalau kaos kakinya putih semua, bukan Mika. Kalau nggak ada kaos kaki, bukan Mika. Mika suka kaos kaki. Jadi hanya Mika itu kaos kaki ini. Ya, itulah. Guys, GWS chat, GWS. Artinya, of course, I am proud to be an Indonesian ghost, you know? Mika termasuk kuntilanak merah. Mika adalah kuntilanak merah, tetapi Mika nggak bau. Tolong chat, tolong jangan bilang Mika bau. Minus stinky. Nih, ini supaya temenin kita hari ini. My usual cup. Chat juga mau minuman? Chat juga mau minuman atau enggak? Oh, itu kentangnya dari Bobon. Kentangnya si Bobon. Kalian mau bekasnya Om Bon? Nih, minuman untuk chat. Taruhnya gimana ya? Ini kalau ini ting gitu. Mari kita minum sambil dengar cerita horor jam 4.30 sore. Let's chill. We chill. Oh no. Come back here, drink. Sleep. Bentar minum. Ariga, thanks. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Slurp.
lumayan serem. Untung kalian nggak diikutin lah ya. Siapa tahu hantunya lagi main game kali, sibuk. Harus nge-stream nantinya, jadi sibuk. Ini cerita dari HSA. Hasa. Gandang waras. Arigato, thanks gozaimasu. Oh my god. Why? Stop. Hello Mika dan chat. Hello Hasa. Ini kejadian dalam sekitar 11 tahun yang lalu di rumahku yang dulu. Jadi keluarga aku tuh baru pertama kali beli rumah dan tempatnya itu di perkomplekan yang masih sepi. Dan belum ada rumah satupun di sana. Juga suasana komplek itu emang agak ngeri, seperti kota mati. Cuman ada sampah dan puing-puing bekas bangunan. Dang, you live like that? Damn, someone need to clean that place. Harus dibersihin itu mah. Kotor, man, kotor. Nanti bukan hantu yang datang, tapi tikus. Aku sampai sekarang nggak tahu itu komplek dulunya bekas apa. Setahun kemudian rumah aku pun jadi, walau belum sepenuhnya selesai. Para tetangga pun mulai berdatangan dan membangun rumah mereka. Nah, disinilah hal-hal yang nggak enak dimulai. Oke, setiap aku sama ortu pulang ke sana, pasti aku langsung demam tinggi. Padahal di rumah itu udah pernah diadain syukuran. Setiap malam selalu ada suara aneh dari arah garasi depan sama dapur belakang. Klakson mobil tiba-tiba nyala dan lolongan serigala. Padahal gak ada satupun tetangga yang memeliharain anjing. Apalagi serigala. Suara barang jatuh dari dapur sampai suara cewek cekikikan dari arah dapur. Anehnya semua kejadian itu terjadi kalau yang di rumah cuma aku dan mama aku doang. Oh iya, ada satu kejadian paling mengerikan. Itu ketika nenek menginap di rumah. Saat dia sedang tidur, dia tiba-tiba terbangun dan melihat ada 3 orang mengelilingi kasur. 1 orang pria berbadan besar dan tinggi, 1 wanita pakai pakaian serba putih, dan 1 katakanlah Pocica. Tinggi sekitar 1 meter. Pendek juga Pocica. Karena kejadian itu nenek aku gak mau lagi nginep di sana. Maaf Mika dan chat kalau ceritanya panjang dan bahasanya kurang dimengerti. Soalnya aku ngetik cerita ini sambil mengingat-ingat. Gak apa-apa. Kejadian apa aja yang terjadi di rumah itu sebenarnya masih banyak, tapi kalau diketik sini sudah bakal panjang banget. Bye-bye semua. Oh. Nenekmu diritualin. Pocica wa Pocica. Pocica is Pocica, bro. How do you not know Pocica? It is the jumping mummy. Poci shaming. Ya maaf sih. Mana? Komen Pocica-san. I don't mean to bully you. It's just, why are you 1 meter? Usually Pocica is kayak seringnya yang Mika ketemu tuh ya. Pocica itu lebih tinggi. Serata-ratanya 150, 160 lah ya semika. Nggak sampai 1 M doang. Tapi nggak apa-apa. No shaming today. No shaming Poci-chan. Poci-chan is Pocong-chan. Hantu lontong itu pocinya. Poci lontong. Kalian jahat, nanti kalian ngekomen gini didatengin gimana, hey? Pocica ada sampai 4 meter. Pocica ada yang berbagai bentuk dan ya berwarna-warni, tinggi pendek, besar kecil, banyak. Ya, kalian jangan poci shaming, nanti didatengin beneran, takut. Aduh, tapi kalau misalnya rumah kamu emang kayak gitu dan misalnya nggak bisa dijauhin ya, kalau nggak salah dari ceritanya ini tebakan Mika aja, tapi siapa tahu area kamu dulu di rumah itu tuh kalau bukan emang dulu desa atau enggak kuburan atau enggak tempat yang emang apa ya, yang wes ditinggalin gitu ya, istilah tempat kamu tuh wes ditinggalin tapi kamu membuat rumah gitu dan mereka emang
belum bisa menerimanya gitu. Ya kalau kalian mau ya bisa kasih sesuatu biar nggak terlalu nyebelin. Ya membuat damai lah ya. Kalau nggak ya gimana gitu, rumah kan mahal gitu ya. Jadi ya roommates ngajak main, ngajak mabar saja, diajak mabar. Nih, ini cerita dari Yoi. Oke. Jadi gini, ceritanya waktu aku SMP, selesai pelajaran tambahan di sekolah, aku sama teman aku, sebut saja Ayah, diam dulu di sekolah karena males pulang cepat dan masih pengen jajan di kantin. Sekolah yang masih banyak muridnya kok, kelas 7 pada masuk siang jadi nggak terlalu sepi. Nah, teman aku ini bilang, gue mau ke toilet dulu bentar ye, lu tunggu depan situ aja. Jadi penuhnya disuruh pindah bisa nggak? Bisa tapi takutnya marah gimana? Itu sih risky sih menurut Mika. Harus panggil expert saja. Biar kalau mereka marah bisa tenangin. Ayah ini masuknya ke dalam toilet. Toilet sekolahku ini pas masuk pintu ada lorong ke dalam gitu kan. Ada 6 atau 5 pintu toilet gitu, aku nggak terlalu inget. Aku nungguin di depan karena ada tempat duduknya. Sebelum aku sibuk sama HP aku lihat Ayah masuk ke dalam dan buka pintu toilet paling ujung. Setelah itu aku mainin HP deh. Setelah 6-10 menit aku heran banget, ini Ayah kok nggak keluar juga. Bosen kan aku sendirian depan gitu, akhirnya aku masuk ke lorong toilet. Nungguin temen aku di depan pintu yang paling pojok. Aku juga dengar jelas banget suara air keran tuh dari toilet paling pojok. Nunggu 5 menit terus pintu kebuka. Tapi bukan pintu toilet yang pojok. Teman aku ini keluar dari pintu toilet yang kedua dari depan. Terus aku diem dulu. Kok lu keluar dari situ sih? Bukannya masuk ke sini? Terus dia bilang, ngaco lu, orang masuk ke toilet ini. Terus yang masuk ke toilet ini siapa dong? Pas aku cek pintu yang paling pojok ini, ternyata digembok. Kita berdua langsung ngibirit pulang. Oh no. Oh no. That's kinda scary. Itu rada serem sih, karena Mika juga pernah ngalamin sesuatu yang mirip kayak gitu. Kayak kadang itu tuh istilahnya hantu tuh bisa memimik gitu ya. Jadi beberapa tipe hantu tuh bisa mengikuti kalau bukan rupa kayak mukamu, badanmu, bajumu, suaramu, itu bisa ngerupai gitu. Bisa mimik. Jadi itu rada serem sih. Cause it makes a lot of sense. Damn. Sus. There is an imposter among the toilet. Serem. Itu serem sih. Hantu cosplay manusia. Bentar, Mika ambil minum dulu. Bentar. Itu serem sih. Mika harus minum. Chat ambil minum. Kalian ambil minum. Oke. Halo Zen Gunawan. You know, Mika tuh sering manggil si Bobon kan Bobon peran Jaja. Dan Mika nggak sengaja tuh kalau ngomong Zen tuh Zen Gunawarman, nggak tahu kenapa. Mika menuju toilet. Sometimes a ghost just needs to pee, man. Sometimes a ghost need to trinkle. Tapi sebenarnya ini pertanyaan Mika ya. Ini pertanyaannya Mika. Jadi kamu bilang teman kamu tuh di dalam toilet untuk berapa lama ya tadi nih? Berapa lama ini? 5 menit? Lebih dong. Jadi teman kamu benar di dalam toilet tuh 6-10 ditambah 5. Jadi kalau nggak 11-15 menit gitu. Like, itu yang Mika lebih, lebih khawatir gitu ya. Temen lu di toilet buat maksimum 15 menit. Ya, tapi kalau lagi ngepup, kamu nggak kedenger gitu ceplong gitu kayak itu lebih serem. Itu lebih serem. Temenmu nggak apa-apa kah? Is your friend okay di toilet buat selama itu? Mika sambil cemilan
Karena ini ceritanya sush, Mika makan sush. Tapi itu lebih aneh nggak sih? Lebih lagi meditasi. Apalagi ke toiletnya berdua. Ghost just needs a friend. Hantunya pengen ke toilet tapi takut sendirian. Pengen ditemenin kamu gitu. Tapi kok bisa ya? Temen kamu selama itu. Ini chat. Advice, kalian kalau ke toilet jangan lama-lama. Jangan sering lama-lama duduk di toilet. Bukan karena hantu, nanti kamu ada penyakit. Aduh, tadi ketawanya kayak gitu. Komen. Lagi meeting kalian di WC, siapa tahu gitu ya. Lagi masak. Nunggu airnya panas dulu. Ya, kalian jangan lama-lama duduk di toilet, hey. Untung toiletnya jongkok, sama aja coy, nanti kamu kram. Lebih parah lagi itu. Lo kram nanti nggak bisa berdiri, jatuh kamu nyumpleng. Lagi menghayal jadi pacar Mika di WC. GWS. What the heck? Mabar di WC. Itu kayak masa-masa SD tau Mika dulu kalau di toilet tuh ya. Itu tuh dulu kan di sekolah gitu pas Mika kecil tuh kan masih main apa tuh kartu-kartu gitu loh yang kayak Animal Kaiser. Inget gak tuh? Lovenberry. Gitu-gitu loh yang mainnya kartu, terus kita ada albumnya gitu kan. Terus Mika tuh kan di kartu kan apa di sekolah tuh nggak boleh bawa kartu, nggak boleh bawa HP gitu kan. Nah Mika tuh merasa kayak beda. Mika tuh kayak berandal gitu kan bawa kartunya Animal Kaiser, kartunya Lovenberry, ya kan. Terus Mika kayak sama teman-teman Mika kayak, Mika kemarin dapat ini loh, kalian dapat apa? Oh aku dapat ini lagi. Oh aku mau itu tukeran yuk. Yaudah nanti di toilet, di gedungnya anak SMP, di toilet di sebelah kiri ya, gitu. Nanti di stall kedua kamu ketok 2 kali, nanti aku masukin. Habis itu nanti kita tukeran kartu gitu. Kayak diem-dieman gitu loh, kayak lagi ngejual apa gitu, padahal cuma kartu gitu ya. Gila itu Mika dulu tuh pas kecil apa itu kartu ada 3 album kalau nggak salah buat Animal Kaiser doang, sama lebih banyak buat Lovenberry. Mika lebih suka Lovenberry at that time karena keren, bisa tap-tap. Terus itu Anime Girls, wih Anime Girls keren. Kita bandar kartu pas kecil di toilet mah. Di dalam toilet tuh literally bisa 15 menit liatin album. Atau enggak di toilet gitu ya, kayak ngomongin tentang Metal Fight Beyblade. Kita bawa Beyblade ke sekolah, terus kayak tahu nggak, bawahnya aku udah ganti dengan Beyblade warna hijau, atasnya warna merah, sekarang spinnya akan lebih keren gitu-gitu. Stres aku. Are the cards Uno though? Man, I need friends back then, so no Uno. Kayak transaksi pip aja ya. Iya emang. Nih, cerita berikutnya dari Ikuzo-san. Halo Ikuzo-san. Setiap minggu ada. Oh dulu Mika setiap Rabu kalau nggak salah. Rabu pulang sekolah. Itu turnamen Beyblade. Wih, Mika pro player. Tapi cringe banget dulu Mika beneran. Mika kalau nge-Beyblade itu sampai gaya badannya tuh yang ngikut muter, tau nggak sih itu? Itu bukan Beyblade-nya aja muter, itu Mika juga ikut muter gitu. Udah kayak Ikuzo terus muter gitu. Stresnya dulu Beyblade mah. Oke, Ikuzo-san. Aku adalah seorang mahasiswa semester akhir di salah satu politeknik negeri. Woo! Nice. Nice one. Jadi saat aku semester 2, aku ikut sebuah organisasi kemahasiswaan jurusanku. Go shoot, Metal Fight Beyblade. Okay, stop. I'm trying to read a scary story. I'm kind of trying to get you guys scared. Mika lagi coba menakuti kalian. Tolong. Karena aku masih semester 2, aku cuma bisa mendaftar sebagai staff. Sampai beberapa bulan ke depan, di saat kami sedang kumpul bersama kakak tingkat,
Tepatnya sekitar jam 5 sore menjelang maghrib. Saat itu cuaca cukup ekstrim karena sedang hujan badai. Setelah beberapa jam, tepatnya setelah azan maghrib, eh, ber berkumandang dan keadaan lorong tempat kami berkumpul cukup gelap. Kakak tingkatku ada yang tiba-tiba diam di depan pintu dia, hanya duduk dan terdiam dengan pandangan yang kosong. Semua orang terlihat biasa saja. Kemudian aku bertanya ke salah satu kakak tingkatku, kakak itu kenapa kok begitu? Dan dia menjawab, dia bisa berkomunikasi dan bisa melihat setan yang sering kali kesurupan. Oh, oke. Jadi istilah kakak kelas kamu tuh dibuat jadi tumbal gitu kah? Setelah mendengar dari cerita kakak tingkatku, aku penasaran dan memperhatikan kakak tingkatku yang sedang kesurupan. Awalnya aku gak percaya apa itu kesurupan. Dalam hati aku berkata, kalau benar ada setan, coba rasuki aku saja. Setelah aku berkata hal tersebut, di dalam hatiku, kepalaku terasa pusing dan mataku hanya bisa melihat cahaya putih. Namun saat itu aku bisa melawannya dengan beberapa bacaan yang aku tahu. Saat itu juga kakak tingkatku masih dalam keadaan kesurupan. Menurut analisisku, setelah aku mengalami hal tersebut, aura negatif yang berada di diriku masih sinkron dengan aura negatif setan yang merasuki kakak tingkatku. Sekilas aku bisa melihat siluet berbentuk badan besar ukuran hampir 3 meter, namun aku melihatnya bukan sebagai siluet atau shadow bayangan. Aku melihat siluet berbentuk bui-bui seperti sabun cuci piring, namun bening, semi transparan, jadi tidak terlalu transparan, dan itu besar, tinggi sekali. It's Gundar Setelah kejadian tersebut, aku bercerita kepada ayahku yang dulunya sempat memiliki ilmu atau pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Ternyata yang aku lihat itu adalah sosok makhluk gaib yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi karena dia tidak menunjukkan sosok aslinya di depan orang yang sudah satu frekuensi dengan dia. Kurang lebih begitu yang dikatakan ayahku. Dan sejak itu juga aku sering melihatnya, namun dia hanya diam di depan pintu sekretariat dan pintu toilet di dalamnya. Ya nggak salah sih ya, emang beberapa hantu tuh kalau istilahnya mereka istilah hantu yang lebih agresif, bukan violent ya, bukan kasar, tapi kalau misalnya hantunya tuh ini ya, bukan kekuatan juga sih, istilahnya ya kekuatan kalau bisa dibilang gitu ya, tapi kekuatannya tuh rada tinggi gitu ya. Mereka emang lebih bisa menyembunyikan diri kalau istilah mereka nggak mau dilihat atau mereka pengen terlihat sebagai makhluk lain, itu lebih gampang buat mereka. Jadi nggak salah, tapi bukan berarti mereka agresif sih. Sebenarnya bukan berarti mereka agresif. Tapi seringnya hantu kalau emang kekuatannya banyak sih mereka agresif. Artinya mereka ada dendam. Seringnya sih hantu-hantu tuh kuat karena dendam. Dan Mika tuh kuat banget. Karena Mika ada banyak dendam. Karena Mika tuh dulu mainnya Overwatch. Mika main games supaya lebih kuat karena lebih banyak kekesalan dan dendam dari situ. Date kimi yowai mo. Nah begitulah. Dendam lustrik, dendam team feeding, kuat langsung OP. I can teleport everywhere now. Dendam yang paling kuat tuh menurut Mika tuh ya, kalau misalnya kamu main game, terus kamu tuh istilahnya udah membunuh banyak orang gitu ya di game, kamu udah jago, udah nge-carry, tapi teman kamu saking bebannya kamu kalah. Nah itu tuh dendamnya ke sesama teammate. Gojo lagi kah? Exactly. That's why I am now powerful. There is a deep lore. Ada sih sebenarnya cerita di belakang kedendaman Mika, tapi nah kalau Mika nggak ingat, sekarang dendamnya Mika tuh lebih banyak ke game. Lately karena Apexku itu kayak PowerPoint presentasi, kenapa dah itu?
Pengalaman kah Mika? Wah tentu pengalaman. I swear, the things in my place needs to stop being annoying. I'm trying to stream. I need peace. Feeder friend is the most annoying. Wak cuy. But I am that feeder friend now on Apex because it is dying. Pantesan keyboard coba. Pernah nggak Mika ada capek-capek lawan bos terakhir setelah ngulang berapa kali tinggal end cutscene mati lampu? Waduh. Belum pernah sih. Pernahnya tuh udah tinggal istilahnya mereka udah bener-bener tinggal meninggoy gitu ya, tinggal satu hit gitu udah meninggoy, tapi Mika meninggoy duluan. Nah itu rese. Mika gimana cara ngusir Kun Uu kalau udah masuk tubuh? Lah entah aku kan Kun Uu-nya. Aku nggak caranya tahu gimana. Aku taunya tuh kalau kadang masuk bisa diusir, kadang enggak gitu ya. Kadang keluar sendiri. Ya, serah. Nggak tahu, masa nanya aku? Nah, lanjut ceritanya. Dari Zer. Pengalaman pas masih di asrama. Banyak ya horor di asrama ternyata. Tapi terima kasih sudah submit ceritamu. Oke, pas di asrama. Karena gue nggak bisa tidur, jadinya gue baca novel dulu. Teman sekamar gue udah pada tidur, jadi tinggal gue yang masih awake. Pas sekitaran jam 10 sampai 11-an, gue keluar bentar buat minum. Kan biasanya kalau minum di aula asrama. Tapi nggak besar amat sih, aulanya tuh paling buat kumpulan asrama. Paham. Setiap asrama ada 5 kamar dan isinya 6 orang per kamar. Kamar gue pas banget depanan sama aula asrama. Nah jadi pas mau gue ambil minum, gue ngeliat kayak ada sosok hitam gede, lagi gak ada muka, duduk sambil berdiri Duduk sambil berdiri. Emang aku bacanya salah gak sih? Duduk sambil berdiri. Maksudnya bu duduk sambil berdiri itu apa? Floating kali? Jongkok mungkin? Duduk squat. Lagi nge-squatting kali? Duduk dan berdiri. Duduk berdiri gitu kali ya. Setengah duduk setengah berdiri. Ya itulah I guess. Dan di mana tuh aku cerita duduk sambil berdiri mana? Di aula asrama. The real horror, not being able to know if you are sitting or standing. Sus. Crouching. Karena gue panik bet, jadi gue bangunin teman sekamar gue. Woi bangun, pip. Ada orang di aula. Gue bilang gitu ke teman-teman gue. Gue paksa bangun, akhirnya mereka bangun terus bilang ke gue kalau gue cuman ngehalu. Ya udah gue dorong dari kasur, terus gue nunjuk ke aula, tiba-tiba langsung diem dianya. Oja, you shocked me. Thank you for the donation, Oja. Rather than calling it revenge, I prefer to call it returning the favor. It sounds nicer, little flower. I will agree. Thank you, Oja. I'll say it next time when I try to stabby someone. Oh man, that shocked me. Kaget. Okay. Where was I? Aku tadi mana? Ya udah. Oke, terus gue nunjuk aula, tiba-tiba langsung diam dianya. Gara-gara penasaran, temen gue yang lain juga lihat, terus reaksinya sama. Akhirnya kami memutuskan buat buktiin kalau itu asli atau kagak. Jadi kami berenam hompimpa buat kelempar pensil kecil buat buktiin ada reaksi atau enggak. Ada reaksi sama dengan manusia, nggak ada reaksi sama dengan WTF? Question mark tanda seru. Dan akhirnya malah gue yang disuruh ngelempar ke gara kalah hompimpanya. Ya inilah cara membuat famous last words. Aku disuruh hompimpa. Karena ada kekuatan anime yang menyertaiku. Akhirnya gue lempar itu pensil dan ternyata emang gak ada reaksi. Yowes, gue sama temen akhirnya cuman bisa begadang sampai subuh pas kamar-kamar yang lain dah pada bangun. I have the power of God and anime on my side. Zer be like that. Tapi Mika sama bingung. Duduk sambil berdiri. Kamu duduk. Coba Mika praktekin. Duduk terus berdiri. No, it doesn't work. Berterbangan kali. Tapi kalau berterbangan udah nggak mungkin. Harusnya pakai pokeball. Iya betul. Masa pakai pensil nanti masuknya ke pensil gitu.
Melayang. Tapi kalau melayang, masa mereka masih mikir itu manusia? Udah pasti nggak manusia kalau melayang. Manusia macam apa bisa melayang gitu? Kaki kiri duduk, kaki kanan berdiri. Udah kayak Yankee, duduk di pinggir jalan. Weh, emek. Nani? Ya itu anak-anak rese yang di yang kayak orang yang main gajah gelut di samping jalan kan duduknya gitu. Kayak berandal. Kelasnya tolong digeser, kelas kalian. Oke. You don't want my drink? You want me to put it here? There. Ada. Biar nggak nutupin chat. Nah tuh. Nani mitenda yo. Tenda. Ada. It's Mikey. Oke. Nah next. Ini Mika ada kompilasi beberapa cerita. Dan ini ceritanya bakal panjang-panjang ya yang ini. Jadi boom. Ini panjang. Panjang. Kita akan baca bareng-bareng. Tapi ini kekecilan gak ya? Ini kegedean dikit deh. Hai. Warewai yuk. Gelasnya Mika gerakin pakai kekuatan mistis. It's called a mouse. Serem gak? Menurut Mika ada yang serem. Oke. Mari kita baca. Huwe. Tapi dari sini ada kalian yang takut? Apakah kalian takut? Sepertinya kalian kagak takut. Seperti kita trolling gitu ya. Kita kayak hahaha hihi hantu gitu. Aduh. Ini rada bagus sih sebenarnya. Oh, asrama, tempat yang penuh kenangan horor maupun enggak. Betul. Sebenarnya tuh ya, tau gak sih ada ini, ada asrama yang Mika pernah ketemu tuh. Cara masuk ke dalam asramanya tuh harus lewat lorong bawah tanah gitu. Bukan bawah tanah sih, tapi tuh atasnya jembatan gitu ya. Jadi pas lewat itu tuh gelap-gelap. Gimana gitu loh, serem. Itu rada serem sih. Tapi Mika suka nongkrong di situ. Karena kadang-kadang tuh Mika nongkrong, tiba-tiba ada orang kos-kosan kan mau lewat. Terus Mika kayak, misi gitu. Di sebelah tinggal mereka, misi. Seru aja gitu kan. Rese sih. Terus akhirnya Mika di-ban ke sana. Mika laki. Saya laki. Baca horornya sih baca jam 4. Coba kalau jam 11. Nih kalian tahu gak sih ya, sebenarnya tuh kan banyak film-film online gitu ya tuh bilang jam paling seram tuh jam 11 malam, 12 malam. Tapi itu gak terlalu serem gitu. Sebenarnya menurut Mika jam-jam paling serem itu jam 4.30 menjelang jam 6. Itu serem. Karena hantunya tuh lada liar. Nanti tenangan dikit sampai sekitar jam 2 atau jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Itu serem lagi. Itu serem sih. Nah kalian kalau nggak percaya gitu ya kalian coba jalan-jalan gitu sore-sore. Enggak, tuh nggak pernah dikasain po pas kecil sama siapa kayak gitu. Kalian jangan keluar lewat jam 5. Nanti kamu diapain gitu kan. Nah, jadi paling serem tuh jam 4 menjelang 5. Terus nanti jam 5 sampai 6 tuh aktifnya. Nah terus nanti jam aktif lagi 2 menjelang 3 itu seram. 3 sampai 4 aktif. Dari personal testimony. Hantunya tuh sukanya tidurnya kan mereka tidurnya tuh jam 5 tuh. Ya bangunnya sore. Jam 2.40 pagi, serem Mik. Oh, 20, I'm sorry. Serem sih, emang serem sih. Jam-jam segitu serem. Kalau kalian di luar jam segitu, bergegaslah pulang ya. Hantu ada shift ya? Tentu. Ya tentu. Mari kita lanjut baca cerita. Baca ceritanya Mika. Ya udah sih, nggak usah ngegas. Sabar gitu. Sabar sih. 4:20 true. Ayo mari kita baca ceritanya dulu. Ini dari NPC di salah satu desa terpencil. Terima kasih sudah submisi ceritanya. Oke, mari kita baca. Mungkin udah lama, tapi ini pengalaman yang paling memorable sepanjang perjalananku di SMA. Note, asrama di tempatku melarang siswanya membawa HP dalam bentuk apapun. Ini cuma dari POV ku, dan kalau kurang detail mohon dimaafkan. Enggak. Kalau detailnya kurang mantap, enggak. Mari kita lanjut.
Jadi pada tahun 2012 aku adalah kelas 2 SMK di sebuah sekolah pertanian yang mengharuskan siswanya untuk tinggal di asrama. Singkatnya, pada tengah malam hari, staf makan malam, kisaran jam 7 malam, aku bersama ketiga temanku bergegas mencari spot sempurna untuk ngerokok. Wah, oke. Ya paham aja lah, nggak mungkin kita bisa terang-terangan ngerokok di lingkungan asrama. Ya benar sih. Karena memang basisnya sekolah kami adalah pertanian, maka adalah hal yang wajar kalau sekolah kami dikelilingi oleh ladang dan pepohonan yang bisa dikatakan cukup lebat. Jadi kami berempat sudah nyantai mengasap-ngasap di apa itu lucu banget. Mengasap-ngasap di kebun durian. Nyebat aja sih ngomongnya sih ya. Namun ada sesuatu hal janggal terjadi. Rokokku yang tadinya menyala tiba-tiba mati. Ya mungkin itu nggak terlalu aneh kalau itu cuma terjadi di aku doang, tapi rokok ketiga temanku juga seketika mati. Sebenarnya nih disclaimer, nggak tahu kok yang lain, tapi Mika sendiri tuh nggak suka bau rokok. Mika nggak suka ngerokok. Mika nggak suka bau ngerokok. Mika nggak ngerokok. I don't like the smell of smoke. I don't smoke. And I don't know. Siapa tahu ada hantu yang lain yang nggak suka kalau kamu ngerokok. Jadi pss, gitu langsung dimatiin rokoknya. Pss, gitu. Don't smoke not in my jungle. Don't smoke in my jungle. Ya kan hantunya tuh cuman mau ngejaga kalian biar sehat gitu ya. Biar sehat, rokoknya dimatiin. Tapi kebanyakan hantu tuh nggak terlalu suka ngerokok sebenarnya. Mika sih nggak suka, Mika nggak ngerokok. Oke, lanjut. Mamaku Kalus nggak suka bau tembakau. Iya, itu yang Mika nggak suka. Bukan rokoknya sih, tembakaunya yang baunya tuh kayak gitu loh, kayak cara jelasinnya tuh kayak kalau misalnya kalian mencium susu yang sudah basi. Iu gitu. Panas gitu baunya, aneh. Lanjut ceritanya. Karena feeling udah nggak enak, kami langsung cabut menuju asrama. Jarak antara lokasi rahasia ngasap kami dengan asrama itu nggak jauh-jauh banget. Mungkin kisaran 200-300 meter, I don't know. Jadi kami memutuskan untuk kembali. Itu 200 meter ada jauh ya, tapi sebenarnya. Hantu aja perhatian, masa kamu nggak? Ini bagian horornya. Kami sudah jalan mungkin kurang lebih 30 menit, tapi nggak kunjung keluar dari hutan durian itu. Karena gelap gulita juga, akhirnya kami mutusin untuk menancapkan sebuah rokok yang dibakar untuk memastikan apakah kita disesatkan oleh penunggu hutan tersebut atau cuma imajinasi kami saja. Singkat cerita, kami coba mengambil jalan lurus dan perlahan meninggalkan sebatang rokok menyala. Dan akhirnya, tada! Setelah berjalan beberapa saat mengambil arah lurus ke depan tanpa berbelok, di depan kami terlihat sebuah rokok menyala yang tertancap di tanah. Kami pun akhirnya sadar, mau seberapa jauh pun kami berjalan, kami bakal kembali ke titik semula. Oleh karena itu, salah satu temanku mengajukan diri untuk membagi dua kelompok. Oh no. Aku bersama temanku bernama Odin bersama temanku bersama Rian. By the way, ini nama beneran. Kenapa kamu harus kasih tauin nama beneran? Mika udah kasih tauin, jangan kasih tau. Ya udah deh, bodoh deh. Nah, ini maaf kalau Mika nggak sengaja ngedoxing. Hopefully kamu sudah kasih tauin teman-temanmu kalau kamu tulis ceritanya dan Mika akan baca di stream ya. Karena ya bukan pertanggung jawab Mika ini. Maaf. Mika udah tulis di form, jangan pakai nama beneran. Jadi kalau mereka marah, omenasai. Nah, kami mengambil jalan secara tapi ingetin dulu. Jadi narator sama Odin sama Rian. Nah, kami mengambil jalan secara terpisah dan hasilnya aku bersama Odin bisa keluar dari hutan tersebut dan berjalan menuju asrama. Saat sudah di dalam kamar, aku coba ngelihat jam yang ternyata masih jam 7.30 kurang. Ya, simpelnya kami berdua selamat. Tapi gimana dengan Odin dan Rian? Jadi, simpelnya kami berdua khawatir dengan Odin dan Rian. Mengingat ini adalah asrama, jadi setiap jam 9 malam selalu diadakan apel malam. Gunanya untuk mengecek kelengkapan penghuni asrama. Maka dari itu, kami berdua pun bergegas mencari si Odin dan Rian.
Odin dong. Udin dong. Kenapa chat gue isinya cuma Udin doang cuy? Riannya kemana? Ini yang menarik. Setelah kami mengunjungi kamar Odin, ternyata dia malah asik bermain catur bersama teman sekam. Itu siapa? Jadi yang tadi Oma. Oke. Tadi dia sama Odin atau Udin sih? Tadi dia sama dia sama Udin. Odin ternyata tiba-tiba teleportasi gitu ya. Oke. Setelah kami mengunjungi kamar Odin, ternyata dia malah asik bermain catur bersama teman sekamarnya. Jadi tersisa Rian. Pikiranku pun jadi mulai positif. Odin ada di sini, mungkin si Rian juga pasti ada. Jadi aku dan Udin pun memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Oke, sip. Jam 9 malam pun kami berbaris di depan asrama. Nama kami disebutkan satu-satu dan terus mendengarkan nama-nama tersebut, dan nama Rian itu gak pernah ada di dalam absen asrama. Bingung? Ya aku juga. Jadi aku coba tanya ke Udin, Din, si Rian mana ya? Dan nada yang menyantai aja, berusaha gak panik. Oke, dengan nada yang nyantai aja berusaha gak panik. Oke. Lalu si Udin mukanya menjadi pucat dan berlari menuju kamarnya. Oke, dengan begini aku pastikan bahwa si Rian adalah makhluk gaib. Tapi aku berpikir untuk nanya ke Odin. Endingnya, 1. Si Odin ternyata gak bersama kita waktu itu karena dia lagi cucian baju. Buset, oke. Rian adalah makhluk yang gak pernah ada. Dan hal ini terbukti dari ingatanku yang gak bisa mengingat wajah si Rian. Tapi baguslah. 3. Paginya aku sama Udin ke tempat tersebut dan ternyata tempat yang tadi malam kami kunjungi tidak pernah ditemukan. Bahkan jejak pun gak ada. Sebenarnya lahannya gak luas-luas banget, cuman karena banyak pohon jadi gak bisa dilihat dari tepi jalanan. Pertanyaannya, 1. Kalau Rian itu bukan penghuni asrama, lalu kenapa aku dan Udin bisa-bisanya gak menyadari hal itu dan malah menganggap Rian adalah teman kami? By the way, nama Rian itu adalah nama dari name tag di bajunya. Secara aku sudah setahun ada di sana, seharusnya aku pasti udah hafal. At least aku mengingat nama kakak tingkat dan seangkatku. Oke. 2. Pada malam itu aku dan Udin ada di mana? Dan apa yang terjadi kalau semisalnya aku berpasangan bersama Rian dan Udin bersama si Odin? Man, I was lucky from the unlucky situation. Oh, you're true. You decide to pair up with the only human there. 3. Aku ada mention kalau aku tersesat di dalam hutan selama kira-kira setengah jam. Namun kenyataannya itu nggak lebih dari 5 menit. Anggap aja gini, jam 7 malam jalan ke dapur umum, ngambil nasi, duduk, makan, ngobrol sedikit sambil menunggu teman yang selesai makan 15 menit kemudian. Nunggu rokok datang karena si Udin punya kenalan orang luar yang bisa beliin rokok sekitar 5 menit. Dan aku tiba di kamar setelah insiden 7.30 malam kurang lebih. Paham aja lah, namanya jam dinding. Tapi serem sih, kalau menurut Mika tuh yang pertanyaan kedua tuh yang paling serem sih. Kayak kalau misalnya nih, ya kalau misalnya si Anon ini bareng dengan yang Rian atau Rian atau Odin, apakah dia akan baik-baik saja? Gak paham gue. Jadi gini, summary-nya tuh dia, Udin, Odin sama Rian itu tuh pergi keluar buat nyebat gitu kan. Nah terus istilahnya summary, mereka tersesat kayak nggak bisa keluar dari hutannya. Akhirnya pas balik mereka pengen membagi dua, jadi Anon dengan Udin, Odin sama Rian. Tapi ternyata Odin tuh nggak pernah ada di situ. Odin lagi main catur dan cuci baju di asrama, dan Rian itu bukan murid atau orang yang tinggal di asramanya, karena pasti panggil namanya, nama Ryan tuh nggak muncul. Dan mereka tuh serasa kayak udah hilang buat berjam-jam atau kayak 30 sampai lebih menit, tapi ternyata mereka cuma di luar buat kayak sekitaran 10 menitan gitu ya. Serem ya. Ini sih lumayan serem sih ini. Tapi emang kadang tuh apa ya istilahnya, Mika sih nggak pernah ngalamin atau pernah mencoba atau pernah dengar dari cerita temen Mika, tapi dengar-dengar tuh ada hal yang dipanggil tuh realm gitu. Jadi tempat
tempatnya buat hantunya gitu. Jadi istilahnya tuh tempat di luar, di tengah-tengah, di tengah-tengah kalau kamu udah meninggoy dan kamu masih hidup. Jadi kamu tuh di tengah-tengahnya gitu. Tapi Mika belum pernah mendengar atau melihat sendiri, jadi Mika nggak tahu apa-apa tentang ini. Tapi ini adalah dunia di pertengahannya lah ya. Kalau bahasanya tuh dunia tengah. Kuat ya demo. Ya masanya udah setahun baru sadar. Quantum Realm. Elon Musk is quaking reading the story. Perbatasan. Iya perbatasan. Sebenarnya kalau cerita perbatasan Mika suka sih. Karena rada keren gitu ya. Oh, tapi itu artinya si Odin harus hati-hati karena kalau misalnya ada hantu yang pernah mengikuti rupawannya si Odin, oh boy, harus berhati-hati. Oke. Mereka tersesat di domain expansion milik Ryan. GWS. Make it real. Domain expansion. Aku main cerita semacam ini cuman lebih detail dan bener-bener sadar waktu masuk ke dimensi lain. Kok lagi Odin aman aja lagi jaga Asgard. Aduh. And our fandoms are clashing right now, chat. Ini kenapa nama kamu Mika Tambayong ya? Oke, itu rada serem sih. Itu bagus sih tapi. Itu cerita yang sangat bagus. Terima kasih untuk submisi ceritanya. Keren. Nah, ini berikutnya dari Mika Tambayong. Oke. Nande. Ya, boleh monggo taruh di formnya. Ini kejadian waktu gue masih kuliah semester 5. Nah, waktu kuliah dulu gue ngontrak bareng 4 temen gue satu rumah gitu. Jadi ini rumah kontrakan gede, ada 5 kamar. Kamar gue lokasinya paling depan dan di seberang kamar gue di depan rumah ada rumpun bambu lebat banget. Oke. Langsung aja gue masuk ke cerita. Kejadian waktu itu sore hari. Waktu itu di kontrakan gue cuma tinggal berdua sama temen gue yang satu lagi, karena yang lain pada pergi. Oke, posisi saat itu gue di kamar main game dan teman gue di ruangan tengah lagi tidur pules banget. Gak lama kemudian temen gue ini tiba-tiba ngeluarin suara erangan gitu, kayak orang kesakitan dan sesak nafas. Gue langsung ngacir dong keluar kamar, takutnya lagi ada maling atau apaan gitu, lagi nyerang temen gue. Ternyata pas gue keluar, gue lihat temen gue lagi ngerang. Ini tadi posisinya lagi tidur. Ya, bener masih tidur. Gue lihat temen gue yang lagi ngerang ini tadi posisinya lagi tidur. Oh, masih tidur. Matanya masih merem, persis kayak orang biasa tidur. Tiba-tiba ini yang paling bikin gue shock. Dia teriak-teriak ke gue bilang, "Bro, please bangunin gue, please tolong bangunin gue." Gila, serem banget waktu itu. Mana itu rumah emang rada angker. Langsung dong gue guncang-guncangin itu badan temen gue biar bangun. Setelah itu bangunlah temen gue sambil keringetan banyak banget, gila. Nah, gue tanyain dong, "Lu kenapa tadi masih tidur, kok bisa-bisanya manggil-manggil gue, kok lu bisa sadar gue di sebelah lu?" Terus temen gue ini cerita alasannya, ditindihin ya. Ayo. Jadi tadi pas gue tidur, gue mimpi lagi baring, posisinya sama persis dengan gue tidur saat ini. Nah, pas gue lagi baring, pintu depan tiba-tiba kebuka. Masuk dong cewek, gila, cakep banget. Sambil senyum, tapi senyum-senyum jahat. Oh, lalu lu ngerti kan gimana? Nah, perlahan itu cewek deketin gue, tapi gue gak bisa gerak sama sekali. Terus itu cewek duduk di atas badan gue sambil cekik gue dan tangan, wow bro. Cekik gue dan tangan sebelahnya memegang pisau mau nusuk gue. Nah, saat itu gue entah kenapa bisa lihat lu keluar kamar datengin gue. Padahal gue tahu gue masih tidur dan lu lihat sendiri kan gue masih merem. Tapi entah kenapa gue bisa lihat juga lu datengin gue dengan muka cemas. Makanya gue langsung teriak, "Tolong bangunin gue." Nah, selama lu guncangin badan gue, itulah langsung sadar gue dan si Mbak tadi ngilang. Wah, bro. Setelah dengar cerita itu, gue shock bukan main. Gila aja temen gue ini mau dibunuh dalam mimpi. Dan gila lagi dia sadar kalau itu mimpi. Lalu
ada motor. Lalu bisa lihat gue keluar dari kamar deketin dia, padahal posisi dia masih tidur dan minta mohon bangunin sama gue. Setelah itu kita berdua memutuskan untuk jalan-jalan keluar rumah sampai teman yang lain pulang. Usut punya usut. Setelah kami selidiki apa kira-kira penyebabnya, kami mengambil kesimpulan kalau si Mbak yang datangin teman gua ini berasal dari penghuni rumpun bambu dengan rumah yang marah. Yang merah atau marah? Rumpun bambu depan rumah yang marah. Karena tepat sehari sebelum kejadian, gue sama teman-teman gue gotong royong sama warga sekitar, dan rumpun bambu itu ditebang karena takut ada ular dari sana. Oh, dan temen gue yang mimpi ini tadi juga bilang di mimpinya itu emang si cewek ini datang dari luar dan emang datang dari arah rumpun bambu itu. Sekian dulu ya Mika. Gak tahu serem atau enggak. Terima kasih udah bacain cerita gue. Ini kejadian waktu gue masih kuliah semester 5. Oh, ini gue ini double paste ya. Oke, komen nasai. Ya, terima kasih sudah submit ceritanya. Tapi no, that was like I accidentally pasted twice, I think. I just realized. But honestly though, I mean, paham sih, itu make sense sih. Karena kalau misalnya emang karena kamu ini ya, iya marah gitu, rumahnya divandalismein. Aduh, ya make sense sih. Mika sih juga bakal marah kalau rumahku ditebang gitu. Tapi maksudnya senyuman yang pengen membunuh tuh kayak gitu kan. I'm gonna kill you. Harusnya permisi dulu. Harusnya iya sih, harusnya diminta izin dulu gitu loh, kayak punten, gue tebang ya. Gak. Aduh. Ya, tolong mohon berhati-hatilah next time. Kalau mau potong hal-hal, ya kalau misalnya kamu udah merasa ada yang nggak benar gitu ya kamu puntenin dulu lah setidaknya. Mungkin kuntinya minta ganti rugi. Iya loh, siapa tahu loh. Tapi itu rada serem sih, itu lumayan, mantap itu cerita. I'm shaking, good story. Punten mau bunuh. Mika tuh yandere remote. True, if I can't have my bamboo tree, no one can. Oh mantep itu. Apa next time Mika kalau ngehantuin orang kayak gitu aja ya? Tok 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 tok. Punten. Punten mau hantuin bentar gitu ya. Lagi ronda. Nih. Cerita berikutnya dari Zakuro. Yuk, salken Zakuro di sini. Kali ini Aing mau cerita pengalaman saat saya masih berumur 5 tahun. Mulailah. Halo Zakuro. Oke. Mika minum dulu. Mika minum dulu. Gelasnya Mika di sini karena Mika minum. Gitu. Kenapa kamu pertanyaan kamu aneh sekali. Mari. Dulu pas Aing masih umur 5 tahun, Aing pergi ke rumah teman nenek Aing. Waktu itu udah sore, tapi teman nenekku panggil aja Neci. Nyuruh di rumah aja dulu, terus Aing ngikutin omongannya. Dah ya, kan karena kasihan. Neci kalau nggak salah dulu tinggal sendirian di rumah kayu yang udah kropos. Tapi dia nggak mau pindah-pindah juga, alasannya karena dia nggak tahu mau kemana. Nah, di sore itu udah berpindah ke habis maghrib, Aing di rumah itu dikasih minum susu. Terus Neci nyeritain tentang mitos di kampung nenek Aing. Katanya begini, Za, nenek mau ceritain nih. Di kampung ini dulu ada temen nenek yang suka pergi ke sawah habis maghrib. Terus dia katanya pas pulang badannya kurus banget. Itu udah lama banget, Za. Dia orangnya gemuk tapi pas pulang badannya tiba-tiba kurus, belulang gitu. Serem kan? Nah, warga kampung akhirnya nyoba nyari ke sawah kenapa dia bisa kayak gitu. Tapi tahu nggak apa yang ditemuin? Mereka nemuin turunan dalam banget deket pinggiran hutan. Terus kata kakekmu, dia ngelihat Elete. Kalau nggak salah kakekmu bilang kalau Elete tuh mirip kuyang, tapi cuman kepala doang, nggak ada badannya.
Serem kan? Nah dari situ kampungnya namanya Kampung Elete. Cara baca gimana sih? Elet, Mimi kan belum pernah ketemu ini. Dari cerita itu aku sudah ketakutan kawan. Aing pun bilang, iya nek, itu serem, tapi cuma cerita doang kan ya? Diet, kalian chat tolong. Lanjut. Ini waktunya udah maghrib, mau ke Isya, terus Aing mutusin buat pulang. Neci nyaranin buat nginep buat semalam, tapi Aing tetap ngotot mau pulang ya karena takut sih. Terus pas udah di luar rumah, BTW ini di dekat rumah Neci dan nenek ada kebun pisang sama papaya. Oke. Aing ngeliat ke rumah Neci dan Neci pun udah masuk rumah. Aing pun bisa jalan ke rumah cepat-cepat, tapi di ujung mata kayak ada yang gerak di kebunnya. Terus Aing ngelirik karena penasaran kan. Bener, ada yang gerak. Bocah seukuran Aing, rambutnya putih dan kulitnya pucat. Aing panik terus tutup mata dan akhirnya lari ngibirit entah kemana. Aing lari dan lari karena takut sama bocah itu dan akhirnya buka mata ngelirik kanan, kiri, belakang, dan akhirnya atas. Terus pas ngelirik ke depan, ketemu sama turunan yang diceritain Neci. Tanpa pikir panjang, Aing lari balik lagi ke rumah, tapi matanya dibuka kali ini. Aing panik dulu, abis maghrib itu udah sepi, terus kalau Isya semua udah tidur. Makanya Aing ketakutan nangis dan akhirnya jatuh, kaki Aing kebentur batu, terus luka karena batu. Oh no. Itu Aing udah di luar sawah dan cuman dikit lagi nyampe rumah. Tapi Aing pas ngelirik ke belakang, Aing ngeliat kepala melayang, ngejulurin lidahnya sambil senyum lebar, dan insting manusia Aing pun bergejolak, suruh lari. Tapi karena Aing kakinya luka, Aing larinya gak kencang-kencang amat. Dan Aing pun udah ngeliat rumah nenek sambil dikejar eletnya udah. Rumahnya gelap dan pintunya semua ditutup. Aing sampai depan pintu, Aing gebuk-gebuk pintu sambil teriak, Bu, wah, nenek, buka pintunya. Aing ngelihat eletnya senyum-senyum lagi sambil ngelayang ke arah Aing. Aing lari ke kebun terus ngumpet di dekat pohon pepaya sambil baca doa dan tutup mata. Dan gak lama kemudian, bocah yang tadi sebelumnya lewat sambil senyum. Dan gak lama kemudian, bocahnya yang dari sebelumnya lewat sambil senyum. Aing cuman bisa ngumpet ketakutan. Gak lama, Aing mendengar suara Neci. Dan nenek juga ibu Aing sama warga kampung. Aing pun lari ke mereka, terus ibu Aing lari ke Aing dan memeluk Aing. Dia bilang, Za, kamu kemana aja? Ibu sama nenek kamu nyariin loh. Aing bingung kenapa orang-orang pada bangun. Terus nenek Aing bilang, Za, kamu 3 hari lalu Za, kamu 3 hari lalu diculik sama orang gak tahu kemana. Terus kita nyariin kamu. Tapi kamu ngapain deket turunan ini? Aing bingung apa yang nenek bilang ke Aing. Terus pas Aing ngeliat ke belakang, Aing ngeliat turunan yang diceritain Neci. Oke, itu dulu. Mungkin makasih ya udah baca dari pengalaman masa kecil Aing. Aing pernah bener-bener ngeliat tuh hantu, tapi itu pas Aing masih berumur 3 tahun di dekat air terjun, dan mungkin eletnya ada di belakang kalian. Kita nggak baca paragraf terakhir itu. Kita nggak baca paragraf terakhir itu, chat. Realm lagi kah? Sepertinya ya. So I'll translate it because I saw someone was interested but they didn't understand. So to summarize, this person lived with the person's grandmother in a village, and then basically the grandmother told him to be careful near the well or something, and then basically I forgot, like near a place. Basically he didn't care. Ghost caught him, and like it felt like only a couple minutes, and then just like he was running trying to ask for help, and then basically it only felt like a couple of minutes, but apparently he's been missing for 3 days. So that's it.
Kita jangan lihat itu yang terakhir, jangan lihat. Tapi ini jadi istilahnya aja ceritanya tuh ini orang diculik kah buat 3 hari? Ya loh. Ini orang diculik. Ini orang benar-benar diculik buat 3 hari. Jangan-jangan itu orang yang gendut balik-balik kurus juga diculik, tapi kebalikan time reverse ya. Serasa diculik untuk berhari-hari, tapi serasa cuman berapa menit. Jangan-jangan. Dan ini berapa menit tapi serasa berhari-hari gitu kali ya. Alhamdulillah bisa pulang. Iya loh. Serem ya? Tapi bagus lah kamu bisa balik dengan aman ya kalau begitu. Nah, sepertinya, aduh, ini cerita terakhir ya. Iya, inilah cerita terakhir kami. 2 scary experiences. Ya, harus scary. Tahu scary. Beberapa menit di sana, 3 hari di dunia ini. Ya kan? Tapi kadang bisa reverse loh. Kadang bisa kebalikannya gitu. Kadang bisa kayak beberapa hari di sana tuh berapa menit di sini gitu bisa. Puja pahami kawang Yamash. Namanya gitu banget ya. Nah, inilah cerita terakhir hari ini. This is the last story for today. Alright. Tapi so far it's really scary. Dari sejauh ini tuh cerita-cerita kalian lumayan serem loh beneran. Lumayan ya. GWS. Mari kita lanjut. Cerita terakhir chat. Mari kita baca. Oke. Gue ada banyak cerita, tapi kali ini gue mau cerita yang saat gue kuliah. Oke. That's okay. Mereka makan sushi ya, ayam sushi. Jadi gue kuliah, sarjananya itu di salah satu perguruan tinggi negeri yang kebetulan di kota yang sama dengan rumah gue. Oke. Dan kebetulan salah satu kebijakan universitas sebelum pandemi adalah setiap mahasiswa S1 wajib menghabiskan tahun pertama perkuliahan dalam asrama di area kampus. Gue ditempatkan di Asrama Putra, di mana salah satu kompleksnya terdiri atas 3 gedung dan terletak di bagian belakang kampus. Beneran dikelilingi hutan gitu. Oke. Kenapa asrama-asrama kalian dikelilingi hutan? Karena gue rumah dan asramanya di kota yang sama, tentu tidak heran gue sering bolak-balik rumah asrama, terutama di akhir minggu. Di kompleks asrama itu, bangunannya berbentuk persegi panjang, 2 lantai dengan tangga di setiap pojoknya. Kamar gue kalau dari perspektif pintu masuk gedung terletak di pojok kanan belakang imagine chat. Kamar gue kalau dari perspektif pintu masuk gedung terletak di pojok kanan belakang. Pintunya persis menghadap tangga dan sebelah pintu kamar adalah pintu keluar gedung. Biasanya dikunci. Oke, jadi ada 2 cara masuk gitu ya. Kebijakan asrama gue itu setiap kamar diisi 4 anak pakai 2 kasur tingkat. Kamar gue kalau gambarannya denahnya itu ada jendela di sisi utara, pintu di dinding timur bagian paling utaranya, kasur gue mepet dinding selatan mojok dinding timur, dan persis di sebelah utara ada lemari. Oke. Jadi kalau gue tidur, kepala gue sebelah lemari persis, dan kalau tidur menghadap samping bisa melihat jendela kamar. Gue tidur di bagian atas kasur tingkatnya. Oke. Lain kali bisa cerita bergambar nggak biar lebih serem gitu. Yo, gimana cara kasih gambar ya gitu.
Coba nanti siapa tahu masa depan pas confession reading Mika lebih canggih. Suatu malam, gue sendiri di kamar asrama karena dua mahasiswa lain sedang rapat jurusan semalaman. Mereka sejurusan, oke. Dan yang tidur di bawah gue pergi entah kemana. Setelah selesai mengerjakan banyak hal dan puas menikmati hiburan di laptop, gue gak enak posisi tidurnya. Gimana gitu ya? Bingung. Jadi istilahnya ruangan dia kalau baru masuk rumah itu tuh di sebelah kanan pojok belakang gitu ya. Terus di dalam ruangannya itu cara pikirnya itu ada bunk bed ya, ranjang tingkat gitu. Sebelah kepalanya persis itu lemari, terus di sebelah lemari ada dinding gitu kali ya paling. Ya puas nikmati hiburan di laptop, mantap. Gue naik ke kasur dan tidur. Nah tiba-tiba gue kebangun malam buta entah jam berapa, tapi nggak bisa buka mata. Kayak nyadar tapi nggak bisa melek gitu. Oke. Nah tiba-tiba gue kebangun malam. Itu gue udah baca, maaf. Masih? Oke. Kayak nyadar tapi nggak bisa melek. Oh gimana? Oh sleep paralysis gitu kah? Dan nggak bisa ngomong atau gerak juga. Dalam hati gue mikir, waduh kayaknya ketindihan nih. Sekuat tenaga sih gue nyoba ngegerakin badan dan bisa muterin badan ke samping ngadap ke arah jendela. Tiba-tiba gue bisa melek tapi tetap gak bisa ngomong atau ngegerakin badan. Nah di jendela walau dipasangin gorden, gue ngeliat ada siluet bayangan sosok makhluk rambut panjang, beneran tipikal hantu Kunti atau Sadako gitu. Jelas banget gue langsung mikir kalau ini bukan manusia, mengingat itu malam buta di asrama putra dan nggak ada satu orang perempuan di kompleks itu kalau udah malam. Apalagi jendela itu menghadap hutan. Gue nggak tahu berapa lama itu penampakan karena nggak bisa ngelihat jam atau handphone. Tapi akhirnya penampakannya hilang. Tapi beneran cuman selang beberapa menit. Dalam keadaan masih ngadep samping, gak bisa ngapa-ngapain selain melek doang. Dalam lemari samping kepala gue persis tok, ada suara ketokan. Oh apa Mika ketok aja ya? Ada suara ketokan dari dalam lemari, persis kayak orang ngetok pintu pakai buku jari. Oh kita. Awalnya ketokan pelan dan temponya lambat. Mungkin ketokan tiap 3 detik gitu. Tapi semakin lama ketokannya semakin cepat dan semakin keras dan kasar. Gimana itu ya? Gitu kah? Ketokannya terus meningkat sampai levelnya beneran lemarinya digedor, macam pintu mau didobrak paksa. Semakin lama semakin keras hingga lemarinya, gue gak bohong, bergetar udah kayak gempa sendiri. Akhirnya setelah keributan dan bergetar hebat, tiba-tiba lemarinya berhenti. Gue yang masih shock mulai lega karena mengira udah selesai. Sampai tiba-tiba klik, lemarinya ke-unlock sendiri dan pintunya ngayun kebuka gitu aja depan mata gue. Padahal lemari itu yang ngisi temen bawah gue yang lagi pergi entah kemana, dan gue lihat sendiri dikunci rapat. Otomatis gue dalam hati nope. Dan menunggu sampai gue bisa bergerak atau udah fajar. Gue bisa gerak lagi sekitar jam 6 lebih, udah terang, dan langsung nyiapin bawaan buat balik ke rumah segera. Gue pulang ke rumah sebentar aja, cuman hari itu aja. Sorenya sekitar jam 7-an gue mutusin balik ke kamar asrama lagi. Pas nyampe gedung gue, banyak anak-anak rame mondar-mandir gelisah gitu. Dan pas nyampe lorong yang ada kamar gue, semua anak di luar kamar dalam keadaan geger semua. Salah satu anak yang nyadari gue baru datang langsung menghampirin gue. Tergopo-gopo panik. Woi, teman-teman sekamarmu pada kemana? Gak ada yang di kamar emang? Gue, setahu gue sih A dan B ada acara jurusan, mungkin sampai nginep kali. Kalau si C nggak tahu, biasa dia pergi entah kemana. Kenapa emang? T, berarti kamarmu kosong total? Iya kayaknya. Kenapa sih? T, menghela nafas, kayaknya shock. Oh, gitu. Jadi gini, ini baru aja banget kejadiannya. Jangan kaget atau takut ya. Barusan banget depan kamarmu ada kuntilanak merah berdiri nungguin menghadap pintu kamarmu.
Oh no. Oh no. Oke. Buset, seriusan nih. Gue baru datang jam segini loh. Masa baru jam sore segini udah ada penampakan gitu dalam ruangan? Ya bisa sih. Seriusan, aku beneran gak bohong nih. Saksinya banyak loh. Malah tadinya saksinya anak yang kebetulan lewat sini. Ini anak-anak yang lagi di luar berani sumpah ngeliatin semua. Kok kosong gitu, kenapa ditungguin sampai nampakin gitu ya? Kamu nggak ngelakuin hal-hal aneh gitu kan di situ, yang klinik atau mistik gitu? Ya mana ada. Karena gue yang megang kunci kamar 3. Kunci kamar, 3 anak lainnya pada pergi dan anak-anak nggak berani minta kunci master ke jajaran pengurus asrama. Jadinya gue suruh bukain kamar dengan backing senior dan beberapa anak yang paling taat dan kuat agamanya masing-masing. Pas dibuka, beneran nggak ada apa-apa yang aneh dan berasa normal aja gitu. Akhirnya tentu kejadian ini dilaporkan secara resmi ke pengurus asrama, dan beberapa waktu kemudian kepala asrama datang ke kamar meninjau dengan ditemani orang pintar atau ustadz gitu. Kebetulan saat 4 anak penghuni kamar lagi ada semua, kami cuma ditanya-tanya pertanyaan trivial skenanya, dan beliau yang cuman manggut-manggut saja. Mungkin dianggap sudah aman situasi ya. Sampai saat ini gue juga nggak tahu apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa itu bisa kejadian sih. Ya untungnya memang pas kejadian korbannya minim, kecuali penampakan di akhir yang saksinya sabrak gitu. Auto menetap sepertinya. Nih, Mika lah ya. Mika janai. Mika nggak suka ke dalam kos-kosan. Ya nggak sih, itu bohong sih, Mika pernah sih. Jangan-jangan beneran ini Mika. Tapi sebenarnya sih ya itu make sense sih, karena ya Mika ada kastain gitu ya, banyak kunti merah itu muncul kapanpun, dimanapun, seenak jidat. Jadi nggak usah nunggu malam, nggak usah nunggu subuh, nggak usah nunggu sendirian. Muncul aja, kalau mau muncul ya muncul. Kok seolah-olah kayak cerita Phasmo Hunt gitu ya, muncul depan pintu diam doang. Tapi kan Mika kunti putih, bukan, Mika kunti merah, hey. Korban minim. Itu serem sih, Mika rada merinding baca itu. Walaupun sebagai kunti merah, Mika merinding karena kunti merahnya dilihat banyak orang. Stage fright tau. Kunti merah tuh Moody. Kunti merah kok bajunya putih? Ada merahnya, namanya fashion nih. Aku tunjukin nih, merah. Merah. Jangan-jangan karena dia buka laptopnya. Ayo, kuntinya datang karena kamu ngapain pakai laptop? Ngapain, ha? Kunti merah pakai baju, bukan Among Us, hello. Kunti RGB. I didn't realize your color change. This is how it usually is. It just turns purple so I look more friendly. Tapi ini cerita serem sih. Terima kasih sudah submisi. Dan ini adalah cerita terakhir kita kan. Mari kita cek. Yap. Ini adalah cerita terakhir kita hari ini, chat. Kalian masih ada di sini ya. Berani juga kalian. Dia lagi nonton Mika disampaikan saudaranya. Jangan-jangan Mika bisa lewat layar kalian. Ayo. Mika kalau gabut kan nampakin diri, betul. Ya kalian kalau jadi hantu ngapain kalau gabut? Nah. Tapi ya untungnya Mika, aku tidak bisa tidur. Tanggung jawab sekarang. Ya kemana say? Sempit loh, lo pakai HP. Nggak apa-apa. Nanti Mika munculnya kayak buruk gitu. GWS kalian, GWS, what the heck? What the heck? Kalian pengen dihantui kah? You guys want to get haunted by me or something? You guys, what?
Aren't you guys the ones scared of ghosts? Kalau Mika nggak apa. KWS. Perform ritual. Shaman. I come out of your screen. Mika keluar dari layar kalian. Jeder. Tihi. Taro. I ain't scared of no ghost. Are you sure about that? OTW beli monitor 32 inci. Terima kasih loh udah mikirin sejauh itu. Ya udah deh, Mika beneran suatu hari Mika bakal beneran book. Nih. Ini chat. Kalian pengen disamperin? Kalian pengen disamperin? Nanti kalau Mika samperin tapi senyuman Mika kayak pengen bunuh kalian gimana dong? Gitu. And I stab you. Cepat. Yes, please. Chat is M. The chat is the masa one, not me. Let's go. Saya ikhlas. What the heck? Help! My chat is a masochist. Help! My chat. Please, Mika. What if I bring my friends with me? Huh? What if... Mika bawa teman-teman Mika sekalian. Mas kita party. Step by Mika. Mi, Taskare. GWS, beneran GWS. Let's switch to this. Karena ini lagunya masih horor. Kita tukar ke free talk aja biar lagunya nggak seseram ini ya. Pem. Happy song. Time for happy song. Yeah, boy. Hell yeah, boy. Buat teman-teman Hyuna sama Sia, bukan teman-teman buat nge-hunting. Gimana? Teman-temanku ini loh, hantu loh. Dah maghriban dulu. Jadi kapan Mika bikin girl band dekut? Bruh. Actually ya. Jadi ini gini, ceritanya tuh Mika tuh pengen lakuin ini dua kali setiap bulan. Jadi Mika I'm gonna be doing this reading your confessions twice every month. So I'll be continuing it twice next month. Just feel free to the form is in the description. Thank you, Elja. Dear Mika Malatika, in accordance with today's horror stream, I'd like to say I love you as certain dark things are to be loved. In secret between the shadow and the soul. Your love is all I need to feel complete, Wallflower. Wink. Thank you, Elja. Why are you so poetic? Dang, you should write a poet book. You're really poetic. Nah, jadi tema selanjutnya tergantung, karena kan Mika ada buka beberapa, ada yang lucu, ada yang cringe gitu. Nanti Mika bakal coba lihat sortirannya. Tapi untuk kalian yang belum submit, formnya ada di deskripsi. Yes. For those of you that haven't submitted anything, the form is in the description. Feel free to fill it up there. The form of your story. It can be in English, it can be in Indo, it's up to you. I'll be reading these kind of things twice every month, which is reading your stories. Cerita romantis nggak mau kan Mika? Ya terserah, boleh. Bukan disortir sih, tapi kan karena gini, Mika tuh kasih opsi itu ada, kalau kalian buka formnya, Mika kasih opsi memalukan, lucu, horor, dan yang lain-lain. Dan kadang tuh di lain-lain tuh orang nulis kalau misalnya nih curhatan, tapi ada yang tulis curhatan dan curhat kan itu sama, tapi kategorinya terpisah gitu. Jadi Mika harus kompilasi semua yang menurut Mika genre-nya sama begitu. Mau submit cuman storyku genre action bukan horror. Nggak usah horror, bisa cerita apa aja yang kalian mau ya. Kalau misalnya kalau kalian ada yang ngehalu, monggo. But actually chat, right?
Mika nanti tanggal 1 September ada baca fanfic reading. So on the 1st of September I'll be reading fanfics. Dan ini bukan hanya fanfic loh. Ini artinya juga fanscript. Jadi cerita-cerita dari fans kayak skrip apa ya? Ya skrip lah buat Mika baca, dan Mika akan bacanya dengan Hyuna. Jadi untuk nanti Mika bakal ngepost formnya di Twitter dan community tab YouTube dan juga Facebook. Feel free untuk ngisi fanficnya ya chat. I'll be posting on Twitter, YouTube, and Facebook, so feel free to fill it up. But the thing is chat, there will be some rules. Nanti akan ada peraturan, of course. Peraturannya tuh jangan R18 ya. Maksudnya jangan benar-benar grafis gitu. Kalau cuma cium malu-malu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai sampai pip ya, no pip, no pip. No pipip. Dan terus karena Mika bakal baca sama Hyuna, ceritanya yang Mika akan baca itu kalau ceritanya ada Hyuna atau Mika. Jadi kalau misalnya nih Mika X someone atau Hyuna X someone, itu masih nggak apa-apa. Atau Mika sama Hyuna juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian tulis random itu Mika nggak akan baca ya. So here like the few ground rules that I've written there. The first one is that since I'm reading it with Hyuna, like no R18, as in it's okay for light stuff, but when it like beep beep, like no beep beep. Yes, no beep beep. So no beep beep. Yes, no R18, but R13 fluff romance. Okay. But yeah, and since I'm reading it with Hyuna, feel free to write your stories about either me or Hyuna. For example, Hyuna X someone else, or Mika X someone else, but don't write random X random, as in like a random liver and another random liver, because I won't be reading that on stream for certain reasons. And finally, the last rule is that please do not break up anyone outside of Nichi Sanji. Thank you. Dan tolong ini peraturan terakhir, jangan bawa-bawa liver lain ya dari yang di luar dari Nichi Sanji. Karena kalau kayak gitu nggak apa-apa kalau mau ditulis, tapi Mika nggak bakal baca sepertinya karena ya takut mereka kenapa-napa, nggak pengen gitu kan ya. Jadi monggo, tapi ya please ya feel free Hyuna X Mika Hyuna dan Mika Lalu ya, terserah kalian, nanti formnya Mika akan post ya. I'll be posting the form, so go wild, be creative, but please with common sense. Mika mau tanya, pakunya kemana? Lagi di chat tuh. Mika Xia battle dad jokes. That's an interesting story. But actually, oh wow, I've already reached 24k. Thank you for helping me out. Chat, we're so close to 25k, chat. Chat, kita dekat sekali sama 25k. I'm losing it, I'm crazy. We're so close to 25. Thank you so much. Terima kasih sekali udah support Mika so far. Thank you so much. I'm going insane. I'm literally going insane. Oh, Bobon reached 50k! Finally! Nice. I thought he's still gonna keep streaming. No, you know what's better than 24? 25. I hate you. But thank you so much, chat, for coming to my stream. 25k speedrun? Probably after when I get 25k, I might do ASMR stream. I'm gonna do ASMR stream. Nanti kalau misalnya udah 25k, Mika akan ASMR buat kalian sebagai terima kasih ya, karena ASMR-nya pakai suara kayak gini loh. Yeah, unless you want this voice, I mean it's fine too. I don't know, it's up to you. But basically, I'm gonna be doing ASMR after 25k. Yeah. But yeah, thank you so much, chat, for buat ASMR ini Mika nggak bakal di membership stream ya, karena ini buat thank you dulu. Jadi open, gak usah membership stream. Tapi selanjutnya membership stream. Yes. Ya terserah, kalau kalian pengen suara yang kayak gini atau suara yang lebih kayak gini, ya terserah kalian. But thank you so much for coming to my stream. I hope you look forward to the ASMR content. I have to practice that deeper voice a bit more. But thank you so much for
coming. Terima kasih sudah datang ke stream baca horor dengan Mika. Dan cerita kalian keren juga ya. Mana cerita horor ya? Udah kelewat. Thank you so much for coming. Terima kasih sudah datang. Otsukunti everyone. Otsukunti semuanya. Oh ya, Frig. Oh, thank you, Oja. Congrats for 20k. Mika, I look forward for the ASMR later, little flower. Thank you so much for the donation. Thank you for the well wishes. And thank you for supporting me. Mika besok akan main Genshin, by the way. I'm gonna be playing Genshin tomorrow at 5. Mika besok akan main Genshin jam 5 sore GMT plus 7. Ya, WIB. Terus jam 7 malam JST dan jam 3 pagi PDT. I'll be playing Genshin. I'll be continuing the Genshin game tomorrow at 5 p.m. GMT 7 p.m. JST, and 3 a.m. Pacific Daylight Time. So, yes, prepare for Lisa. See you tomorrow, guys. Thank you so much for coming today. I hope you have a great day. Terima kasih sudah datang. Hopefully hari kalian baik-baik saja. Mari, Mika bakal lihat kalian besok main Genshin. Yes, even though Mika masih nggak inget Genshin. But see you tomorrow, chat. Thank you so much and have a great day. Mwah. Hihi.